Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengertian kepada kita bangsa manusia secara khusus bahwa Allah telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tetapi ketiga-tiganya ini menolak, tidak mampu untuk mengemban amanat. Kemudian yang terakhir, yang mampu untuk mengemban amanat ini adalah manusia. Sesungguhnya manusia ini adalah sosok yang sangat banyak berbuat kezaliman dan sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini kita sebagai insan yang beriman harus mampu untuk menyadari bahwa tujuan hidup kita ini adalah untuk melaksanakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga perlu untuk kita ketahui bahwa seorang mukmin itu dikatakan mukmin sejati ketika dia terbukti mampu untuk mengemban dan melaksanakan amanatnya. Nabi Agung Muhammad SAW telah bersabda, La imana liman la amanata lah, wala dina liman la ahdalah. Tidak dikatakan beriman bagi seseorang yang tidak mampu untuk mengemban amanat, dan juga tidak dikatakan sebagai orang yang beragama bagi seseorang yang tidak mampu untuk menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Secara garis besar, amanat ini juga telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis riwayat Bukhari, bahwa setiap diri kalian itu adalah pemimpin dari diri kalian sendiri, dan setiap pemimpin itu kelak pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap diri kita ini adalah amanat. Amanat bagi diri kita, amanat bagi keluarga kita, bagi pejabat, amanat bagi masyarakat dan negaranya. Oleh karena itu, sebagai ciri orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, harus pandai-pandai menjaga amanat. Tadi kami sampaikan bahwa secara garis besar amanat ini bisa dikategorikan, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam ini menjaga hubungan sosial masyarakat, baik dari jajaran yang terendah sampai jajaran yang tertinggi. Dengan Islam ini kehidupan nanti bisa tertata. Segala bentuk kehidupan yang tampak nyata ini akan dapat berjalan secara harmonis. Dengan iman, kehidupan manusia akan semakin yakin bahwa kehidupannya ini ada yang menata, ada yang mengatur, dan kelak dia akan kembali kepadanya. Sedangkan yang ihsan ini adalah cara kita untuk mengaktualisasikan bagaimana Islam, bagaimana iman itu diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, sehingga ketika amanah ini tidak menyeluruh, ketika amanah yang dipegang cuma Islam, hanya bagian fisik lahiriah, maka nanti akan banyak terjadi pertentangan yang tidak ada ujungnya. Yang kedua,
Kalau yang dipegang itu cuma keimanan, yang rukun iman itu ada 6, cuma keimanan, dengan mengabaikan syariat, maka nanti kenyataan keimanan, wujud dari keimanan itu tidak akan nyata, tidak akan tampak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujudnya nampak. Apa yang menjadi bukti wujud dari Allah itu juga nampak, yaitu alam semesta seisinya. Yang terakhir adalah ihsan. Maka kita sebagai mukmin yang sejati itu harus mampu untuk menerapkan ketiga-tiganya. Islam itu adalah sebagai pedoman hukum bermasyarakat. Kemudian iman ini adalah ketergantungan kita kepada Sang Pemilik Tunggal alam semesta. Ihsan ini adalah cara kita untuk hidup berislam dan beriman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan sehingga ketika ihsan, iman dan Islam ini bisa kita satukan menjadi satu, insya Allah kita akan keluar dari kategori yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah menyatakan bahwa ayatul munafiki salah satu, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari. Bahwa tanda-tanda orang munafik itu ketika dia dipercaya maka dia akan berkhianat. Ketika dia berjanji maka dia akan mengingkari janjinya. Ketika dia diberikan ketika diberikan amanat maka dia akan tidak menepati amanat. Amanat kita adalah amanat secara fisik dan secara non fisik, secara lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu marilah dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kita berusaha dengan sebenar-benarnya. Kita bersihkan anggota lahiriah kita dari segala bentuk kedurhakaan terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha dengan sebenarnya untuk membersihkan batiniah kita dari segala penyakit yang mampu merusak semua ibadah kita, yang akhirnya nanti kita akan mampu untuk menikmati yang namanya bulan Ramadan. Disitulah sebenarnya buah yang dapat kita ambil, kita petik dan kita nikmati dari perjalanan selama 1 tahun. Ada ulama mengatakan bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu adalah satu paket. Rajab ini persiapan fisik, Sya'ban ini persiapan batiniah, kemudian Ramadan ini adalah masanya untuk menikmati. Selamat melaksanakan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi insan yang semakin tahu akan dirinya, akan semakin tahu kepada Tuhannya, akan semakin dekat kepada Tuhannya. La'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.